rata-rata pendidikan anak-anak itu ke pondok pesantren, sehingga di pondok pesantren itulah mereka digembleng, ditanamkan kecintaan kepada negara, kepada tanah air, diciptakan untuk suasana pemberontakan, berani melakukan perlawanan kepada para penjajah. Digerakkannya di pondok-pondok pesantren gitu. Sehingga sampean kalau mau teliti, pahlawan-pahlawan nasional itu banyak ulamanya. Pangeran Diponegoro, kiai, alim, allamah, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Nama aslinya beliau Abdul Hamid. Hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Makanya numpak jaran, jubahan, udeng-udengan. Sampeyan tahu weruh gambare Pangeran Diponegoro nganggo helm. Niku satria baja hitam. Delok tuanku Imam Bonjol. Surbanan udeng-udengan. Pancene ulama, kiai. Tengku Umar, Sultan Hasanuddin, ulama-ulama, Kiai Mojo, banyak ulama-ulamanya gitu loh. Lah wis saiki 10 November Surabaya ini perang melawan tentara sekutu. Sekutu itu duduk seneng dasmu iku lak kutu iku. Sekutu itu gabungan tentara Amerika, Inggris, Belanda. Coba siapa itu yang mimpin pertempuran? Lho iku komandone Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh majelis memberi komando. Arek-arek Surabaya, rakyat masyarakat bareng karo panglima-panglimane, senopati-senopatine, komandan-komandane, para ulama, para kiai, pasukane, santri-santri berbaur dengan masyarakat. Sampai sing mateni pimpinane tentara sekutu jenenge Brigadir Jenderal Malabi. Santri ku sing mateni, dudu tentara, dudu polisi, jendan. Lah polisi tentara waktu itu durung lahir, durung ono. Lahir TNI lo kapan? Tahun berapa? 1945. Wis mari merdeka. Disian Banser lo, Banser tahun 1937. Dadi Banser KKE TNI. Wis melu perang. Mulane seragame amoh, saudara tua kok. Banser KKE TNI, makanya ngalah karo adike, moh nampa bayaran, CE bayarannya dipe adike, KKE cukup berkat ngono ae. Sing mateni Jenderal Malabi, pimpinan tentara sekutu, izin, bukan tentara, bukan polisi. Waktu itu TNI belum ada, Polri belum ada. Sapa sing mateni? Santri. Loh, aku ngerti dhewe pas nonton filmnya iku. Dadi lo film kan fakta sejarah. Ayo, sapa sing kate bantah ayo. Tentara gurung ono, apa maneh polisi, malah wis kari ku polisi. Polisi kari wisan. Gak tau perang moro-moro dadi dan ramil. Enak. Perang ping piro iku. Sing kiai-kiai kae lho, kiai-kiai ku ikhlas kok. Berjuang wis gak kepengin pangkat, gak kepengin bayaran. Lho ngono lho. Lho masyarakat biyen iki manute karo kiai. Sampai saiki ana apa-apa ya mara kiai kok. Anak nakal ya mara kiai. Kiai minta berkatuannya kiai. Tang putu nakal kiai. Anak kula nakal kiai. Nakale ya apa? Pokoke nakale 17 derajat kiai. Kaya fadilah salat jamaah. Disowok ambek kiai, waras nakale. Ngono. Bojo kula wis meteng 10 ulan kiai. Tulung lahir-lahir kiai. Biyen niku bojo meteng tuwa gak lahir-lahir mara kiai. Wis 11 bulan mengandung belum lahir. Gampang ngene, sowok pendobolan. Gauyang banyu wetenge perocot lahir. Biyen ngono. Utang kula kathah kiai. Untungane cepet lunas utang kiai. Gampang yo. Wacana ayat kursi 1000 kali gak atik ambekan. Yes, ayat kursi ping 1000 tanpa nafas lunas sak wong-wonge. Bojo kula cerewet kiai, minta doa ge mbungkem cangkeme wong wedok. Padahal kiai ini sik tas mari dicelathu bojone. Wis gampang kek ana iki wacane iki summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Padahal iki ge mbungkem cangkeme kirik padahal. Dulu semua ke kiai. Makanya kiai pula yang berhasil menggerakkan masyarakat untuk menanamkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Ngono,
perannya pondok pesantren ini jangan dipandang sebelah mata. Halo? Halo? Diterusno tak gak ini? No. Makanya di awal-awal kemerdekaan, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro menghadap Bung Karno, presiden pertama, dimintai saran. Apa saran Bapak Pendidikan Nasional untuk Indonesia ke depan? Paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia, pesan saya, jangan pernah menomorduakan madrasah-madrasah, jangan menganaktirikan apalagi meninggalkan pondok-pondok pesantren, karena lahirnya Republik Indonesia ini cikal bakalnya adalah dari pondok-pondok pesantren. Oh. Jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan baru melahirkan sekolahan. Setelah Indonesia merdeka kan baru dibangun sekolahan. Berarti sekolahan itu cucunya pondok pesantren. Nek diurut, sekolahan itu cucunya pondok pesantren. Mulane pejabat itu putune kiai. Halo, zaman ki paham tak gak dijak bicara ngene iki? Paham nggih? Nah wes, aduh waktunya ndak cukup ini. Nah sekarang kiai itu seperti apa? Gini ya, disebut ulama. Kan pondok pesantren ini untuk mencetak kader-kader ulama. Lah ulama itu seperti apa? Maaf, ulama itu bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya sekedar pinter syaratnya jadi ulama. Sorry, maaf. Lah kalau misalnya standar ulama itu yang paling pinter, yang paling layak menyandang titel ulama adalah Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Apa pinter iku, sampean takoni apa iso jawab. Lah nek ukurane ulama iso penting pinter, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi harus wa'arifun bimasalihi man haulah, mampu menjadi pemimpin sosial kemasyarakatan. Itu standar ulama itu bukan hanya pinter tok. Mulane lenggone pondok ini anak-anak santri bukan hanya dididik untuk menjadi pinter, ya alim, ya abid, ya arif. Bukan hanya taklim, tapi ada tarbiyah, ada riyadhah. Ini keunggulan yang tidak dimiliki lembaga manapun selain pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sakniki wis mulai santri-santri sakniki niku sudah gak patek gelem riyadhah. Santri-santri saiki do gak patek gelem tirakat, sak kiyaine pisan. Mulane yo gak patek mentes. Lho nek biyen ngaji urut tok. Urut. Ngaji nahwu iku ya diurut. Mulai pertama ngaji Awamil Jurjani. Lho. Ana sing nahwu wadih. Baru munggah matan Al-Ajrumiyah. Baru engko terus bar kuwi Mutammimah, Imriti, munggah Alfiyah, munggah Ibnu Aqil. Urut. Fikih yang ngono diurut. Fikih wadih, apa mabadik fikih, terus munggah Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Takrib, Fathul Qorib, terus Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Lah santri saiki itu yang dibaca bukan Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Thariqah internetiyah. Cocok wong bapakne sak makne ya setel. Ya Allah, ya memang zaman. Saya itu sering pendidikan anak itu terutama di ibu. Maka ibu harus bisa jadi 3 figur ibu secara terpadu. Nah rata-rata ibu sekarang hanya bisa jadi 1 ibu.
Harusnya bisa jadi 3 ibu secara terpadu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Loh, Rasulullah ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah binti Sa'labah. Semuanya manusia meskipun terpisah. Anak-anak sekarang ibunya juga 3, tapi yang 2 bukan manusia. Kalau anak-anak sekarang ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Lho, ceramah sing larang iki ngene iki. Lho, ngene iki gak gampang, mulane yo larang. Pengen murah yo bojomu iku kon ceramah. Apa Pak Camat kene nyo, Pak Camat genteni aku tak mulai. Tuh, sehingga astagfirullah, wong gak ngrasakno wong luwe wong-wong. Lah mangke anak-anak jenengan kalau di pondok pesantren itu bukan hanya dididik agar pinter tok, enggak. Ya bermoral, berakhlak, kuat dohir batine, tangguh. Gitu loh. Karena di pondok itu diajari tentang kesederhanaan, diajari kehidupan realitas. Itu loh, bocah pondok itu keistimewaannya. Nanti dewasanya enak yo siap, soro yo siap. Iku arek pondok. Soalnya nduk pondok wis kulino dididik soro. Sogeh siap, melarat siap. Lho nek anakmu sing mbok kuliahno sampai entek ratusan juta iku, siape sogeh tok. Begitu dadi melarat, stres dekne. Klumbrak-klumbruk kaya gombal amoh ngono. Wis kadung S3 golek penggawean kangelan, gak oleh kerjaan, kate kerja kasar, gengsi izin S3 kok kerja kasar. Lah nek arek pondok, mulih ayo kon ngarit siap. Gak ada izin, jualan nasi goreng siap, jualan bakso siap, kuli bangunan siap. Kon ngentekno donyane mara tuwae siap arek pondok. Arek pondok kan gak patek duwe izin. Sing penting apik, halal, bener, jalan nih arek pondok. Ngono lho. Biasa dididik, saya maaf ya. Aku ini pondok 17 tahun totale. Turu ngeletak-ngeletak wis gatek lemek, gatek bantal biasa. Sampai saiki aku dikongkon turu nang empere masjid. Iso wis kulino. 17 tahun aku urip model ngono iki. Kodanan turu biasa. Biasa masih bengi kanginan kaya apa ya, tahes bro arek pondok. Iki sesuk paling mengi iki paling. Meksa. Lah arek pondok iki biasa ditempa dengan kehidupan sing model kaya ngene iki. Lho kula niku sakniki dikongkon turu gletak-gletak. Kula niku lek ten ngene Sumatera, Kalimantan biasa kula turu ning gone perumahane warga, turu ning gone gak kaget blas aku belasan tahun aku turu model ngono iki. Dikongkon nginep nang gone hotel bintang 5. Tanek. Soro enak, soro siap, enak siap. Loh, aku saiki dolen ning omahe sampean. Sampeyan suguhi sambal terong, iwak asin, tempe, tahu. Senenganku iku pangananku ket biyen. Ning pondok kulino ngono. Sampeyan suguhi sate, mbuh. Lah saiki coba anak kalau ditempa dengan pendidikan yang serba difasilitasi, anak mama, dolen karo kancane gak oleh, dikon mulih, mulia, kodanan mengi anakmu, ana kancane wahing lo mencelat anakmu, dikon turu ngletak anu, mesti sing linu, sing boyok, sing encok, sing gak karo-karuan, dituki sambel terong, kembung, tuki kangkung mencret. Nek arek pondok, arek pondok dilawan, mentah sikat tok. Kalau biasa dididik dengan realitas, iku akhirnya tangguh ngono lho. Paham toh? Lho gak keliru sampean mondokne anak ning gone pesantren, gak keliru. Bener.
arek pondok yo dadi pengusaha pantes, dadi kiai bunyai oh tambah pantes pol, dadi TNI Polri oh sak pirang-pirang, lulusan pesantren jadi polisi jadi tentara pirang-pirang malah ning pundake wis bintang, wis ora trimo sret ngopo iki sret tok banyak jadi pejabat sak pirang-pirang, lulusan pesantren jadi bupati, gubernur, menteri sak pirang-pirang, presiden ya ono. Lah Gus Dur lulusan pondok ya iso dadi presiden, Mbah Yai Ma'ruf Amin lulusan pesantren dadi wakil presiden. Oh jadek mamang sampean jero sapa arek pondok nek iso kerja, lambene sapa sing ngomong ngono? Anakmu dirabi arek pondok kate dipakani kitab tah. Lha rumasane lek arek pondok cekelane kitab, panganane kitab. Bojomu cekelane pacul yo gak tau ngrokoti pacul ngono. Mangkel aku iki tentara polisi iki cekelane pistol yo gak tau ngletaki pistol. Aku bendino nyekel mik yo gak tau ngrokoti mik. Mangane tetep sego. Arek pondok gak duwe penghasilan. Lambene sapa sing ngomong ngono? Maaf, iki sing pidato ning ngarepmu iki arek pondok. Kalau ditanya soal penghasilan, ayo. Ayo, wong kene sapa sing penghasilane paling akeh? Ayo duwen nambah iki, ayo. Jarene arek pondok gak duwe penghasilan. Ayo. Oh, tak tuku ndasmu kapok. Mangkel aku ngene. Aku paling lara ati nek arek pondok diremeh-remehno paling lara ati. Itu apa di pondok ada kekerasan? Leh. Pondok itu puluhan ribu, 40.000 lebih pondok pesantren di Indonesia. Kalaupun ada maaf misalnya kasus kekerasan 1-2 itu satu pondok, jangan digebyah-uyah kabeh pondok ngono. Puluhan ribu yang lain pondok-pondok pesantren baik-baik saja, nggak ono apa-apa kok. Ngono lho. Sama kan di Polri juga ada kasus jenderal mateni anak buah dhewe, tapi tidak semua Polri seperti itu. Ojo digebyah polisi elek kabeh. Ngono lho. Krungu kupingmu. Lho tentara yo gak kabeh apik, yo oknum tentara sing nakal yo ono. Ngono lho. Lah saiki pondok kon apik kabeh gak ono, donya tanpa cacat iku gak ono. Ada 1-2 pesantren yang seperti itu, tapi puluhan ribu pesantren yang apik-apik kae, matamu gak ngelihat itu. Ngono terus langsung ojo di pondok no, nanti ada kekerasan gini-gini, pembulian gini-gini. Itu kasusnya di 1-2 pesantren. Sementara pesantren-pesantren yang lain apik iku gak mbok tonton, gak melek, matamu iku gak melek. Ngamuk yo aku, pokoknya urusan pondok kadek dielek-elek ngamuk aku. Sementara ini pondok itu dianggap pendidikan sing kastane terendah. Anakku nek prestasine apik, pinter, sekolah ning sing unggulan, standar internasional. Bayare larang gak apa-apa. Kok lek kapatek pinter ya madrasah. Goblok katek nakal, pondokno ae. Ya pondok itu dianggap bengkel. Isine arek guaan tok. Sapa sing gak mangkel nek dianggap ngono? Mangkel aku. Nek tak tutukno tak saduki siji-siji kok ngomong iku. Loh maaf ya kalau ada seperti itu kan gini. Nah itu anak itu katanya kalau mondok baik. Niku ada anak mondok kok nakal. Leh, sampean ngelihatnya jangan gitu. Itu wis mondok ae lho sik nakal. Ndah niyo umpama gak mondok malah nemen niku nakale. Terus sampean ono, iku arek gak mondok nyatane ya apik. Gak mondok ae apik, ndah niyo umpama mondok malah apik arek iku. Ngono lho nek mikir. Mangkel lho. Ya tetap harus ada perbaikan, bukan berarti aku membela pondok yang bermasalah. Enggak, aku gak membela kok. Nek sing bermasalah ya tetap harus diselesaikan, diperbaiki gitu loh. Semua lembaga bukan hanya pondok, sekolahan juga banyak. Wakeh guru dikeprui karo muridé ini sak pirang-pirang kok. Mangkel loh. Lah itu harus diperbaiki, makanya pendidikan yang paling utama itu pendidikan karakter. Harus betul-betul ditanamkan kuat pendidikan karakter, dan insya Allah kalau di pondok pesantren pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu diprioritaskan. Ngono. Oh, jam 12 sih lebih. Lanjut. Masya Allah. Elengku yo, elengku. Undanganmu itu dino Senin tanggal 14. Elengku, lagi kan wis mlebu Selasa tanggal 15.
Berarti aku ceramah ki wis 2 dina lho iki. Terus sampean ngongkon aku nduk kene 3 dina ngono ta? Sembarangan. Ya terus ulama, ya Ummul Qura ini kepingin mencetak generasi ulama yang bukan hanya alim, tapi juga arifun bimasolihi man haulah. Karena ulama itu yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Lah mimpin masyarakat niku angel, sik gampang mimpin santri. Santri ku meskipun puluhan ribu manut karo kiyaine. Kiyaine ngongkon ngulon, puluhan ribu santri ngulon kabeh. Gak kira wani ngetan ngalor ngidul. Soalnya dok pondok itu ada lembaga tertinggi yang ditakuti semua santri. Namanya Lembaga Departemen Kualat. Ya ono sing wani bantah kiai. Tapi nek masyarakat angel mimpin masyarakat. Kok masyarakat sak pirang-pirang? Masyarakat 10 ilang angele pol. Kaya pilkada, kiai ini ngomong, ayo milih calon A, jirene sing 7. Sepurane Pak Kiai, aku soleh duit teko B. Iku wong guyu iku wong longgo iku. Makane ulama kiai ku nek nang masyarakat iku gak maksa. Jadi apa yang menjadi kesenengane masyarakat, nanti kiai mengetutkan itu, mengintili itu. Ya mengetutkan, sehingga kalau dalam tembang Jawa diungkapkan dengan cah angon. Jadi kiai itu harus punya jiwa angon. Angon itu ngemong. Angon ini kan ngetutno sih. Kayak angon wedhus endi to, mau wedhuse mau man endi sih. Namanya angon itu ngetutno, manggone nang burine wedhus. Ngetutno, apan wedhus iku mlakune wis bener dijarno. Tapi kok nek keliru, baru ngono. Iku angon. Lah nek nduk garepe wedhus dudu angon niku blantik. Gelem gak gelem wedhus diseret ae nganti gulune ketekek melet-melet diseret ae. Mulane sampean lek milih pemimpin niku milih pemimpin sing angon, aja pemimpin blantik, ketekek gulumu nganti melet-melet kon. Ngono lho. Niki angon masyarakat kok senengane rengeng-rengeng, senengane tembang-tembang. Oke, para wali, para ulama menciptakan tembang sehingga ada tembang-tembang semacam seluku-seluku, coblek-coblek, gondol-gondol, turi-turi. Itu ngono carane. Paham tak gak ngene iki? Loh, orang belum ngerti Quran, belum ngerti hadis, nggak langsung dicekoki qala ta'ala qala nabi. Orang Jawa itu lesane kan susah toh ngucapin huruf Arab. Susah dikongkon Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Angel, enak. Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Maulud, Batu Maulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso. Ngono. Wong Jawa ridho diwaca lila, duhur ya luhur, fardu ya perlu. Ana wong jenenge khairun celuk kirun, Abdullah ya kang dolah, Abdul Razak dol raja. Sing nemen ana wong jenenge Abdul Majid diceluk dol genjit. Lho kongkon muni syahadatain ndak iso dadi sekaten. Sampai sekarang ada tradisi sekaten. Asline syahadatain. Ilate wong Jawa wong Madura angel muni syahadatain dadine sekaten. Kalimah syahadah repot, kalimah sada. Gitu loh. Loh, jangan dikira Mbah Buyut sampean itu dulu nggak kenal ibadah, nggak kenal pangeran. Sudah, pangerannya belum jelas nama, disebut Sang Hyang. Nah kayak ibadahnya apa? Manembah nonggone Sang Hyang. Halo? Ya manembah nonggone Sang Hyang. Makanya wali begitu mengajarkan ibadah pertama gak disebut sholat, tapi disebut sembah yang ini ben gampang diterima karo mbah-mbah kita. Lek manembah Sang Hyang di mana? Di satu tempat namanya Sanggar Pamujan. Di sanggar mereka menembah Sang Hyang. Makanya para wali, para ulama, para kiai
gak nyebut musola tapi diarani langgar biar dekat dengan kata sanggar. Ini strategi, gak syukur jeplak kaya wong saiki. Paham? Mbuh ngerti pora dijak ngomongin iki. Ngerti nggih? Itu gak sembarangan. Mau masuk desa dipasang bangunan arane gapura. Itu supaya masyarakat itu pemaaf guyub rukun. Kalau pemaaf guyub rukun asline ghafura, artinya pemaaf. Warga masyarakat itu pemaaf guyub rukun. Lah apa yang ngomong ghafura repot gapura. Gak ngandel ya wis. Ini strategi, gak sembarangan. Gitu loh. Sehingga kayak Kanjeng Sunan Derajat nih, kamu jangan kalah sama kodok. Maksudnya, ya kodok kalau dapat nikmat mau ngaji, masa kamu nggak mau ngaji? Masa toh Mbah Sunan kodok kok ngaji? Itu kalau habis hujan dengerin itu kodok-kodok pada ngaji. Ternyata betul, habis hujan itu dengerin kodok-kodok pada ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Nah, kodok yang ngaleh no kene. Kodoke gak pati iso ngaji ya mek qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Ana kodok sing oon ya mek qul ing kuntum qul ing kuntum qul ing kuntum. Ngaji. Do ayat Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Iku diekspresikan karo bebek. Krungumu lan bebek ki mek maca tasbih asline bebek subhanallah 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 subhanallah. Sunan Giri kae nek dawuh aja kalah karo tawon. Maksudnya ya napa? Lho tawon niku zikir terus. Tawon miber kae. Bukan hanya gembrembeng zikir itu. Allah 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 Allah. Lek gak percaya nyekelo siji templekno kupingmu. Rungokno. Kowe nek cetet Allah ora ngono. Kok kalah. Syukur sing akeh syukur nek oleh nikmat, mosok kalah ambek sapi. Sapi iki mari dikei mangan ngombe langsung syukur. Alhamdulillah. Sapa ngomong persismu? Kamu kok nggak mau syukur dulu, was ngono. Belum lagi nanti ditambah harus punya daya spirit. Nah ini yang ditempa nonggone pondok, daya spiritnya kuat. Nonggone pondok ini diajak tirakat juga, ada dididik tarbiyah, dididik riyadhah. Sehingga orang itu yang dibaca doanya sama tapi ampuhnya bisa berbeda karena daya spiritnya yang membaca nggak sama. Nu kiai-kiai sepuh biyen ku lek donga biasa kadang-kadang gak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Kene kiai-kiai sepuh ngono kae ndonga, aku amin kok Bu, tak amini, aku yakin dia mustajabah doanya. Mergo siji ikhlas, dua kiai ngono ku yakin ora iso gawe proposal, yo nggak pernah merubah kwitansi, mandi dongan. Lah sing anyar-anyarane fasih-fasih Rabbana Atina. Nah atina sih kurang fase. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ileh muni khai sampai intil-intile protol. Aku males kon ngamini. Males. Pemane sobone pendopo kabupaten intak-intik gawa proposal. Males fasya kaya apa. Kalah karo sing tuwa-tuwa mbiyen. Wes gak mari-mari iki engko.
Moh. Yo kesel yo. Insyaallah nanti lain waktu disambung lagi. Insyaallah. Ayo saya ngomong sarung mangga mau sapa tak kei sarung. Ayo berdiri. Ayo berdiri mana? Ah itu. Mana tadi? Sing ndi kok? Oh iya sampean. Sampean suarane sampean kok. Nah, Mas ada mic yang wireless enggak, Mas? Ada mic yang wireless. Ya. Kan sering nonton berarti makanya dia langsung sarung mangga. Mas operator nggak ada mic-nya. Ah, nggih. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung. Nggih. Ini kayak nama Mas. Ada. Mas operator meetingnya yang ini. Oh ya udah. Ya. Nanti wong. Nah ya ini. Dah. Salam dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas? Muhammad Daniel Kiromi. Muhammad Daniel Kiromi. Danang Kiromi. Daniel. Daniel. Nggih. Masya Allah. Panggilannya? Danil. Daniel. Iki nek arek saiki yo diceluk Daniel apa ya? Alamatnya mana Mas Daniel? Taji Sumber. Kecamatan Probolinggo. Oh, Kecamatan Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Mas Daniel masih sekolah? Mboten, sudah lulus. Sudah lulus. Lulus apa terakhir? MA. Oh terakhir MA. Enggak kuliah. Insya Allah kuliah. Kok insya Allah lulusnya kapan? Tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Ini pensiun setahun. Nggih. Kenapa enggak langsung kuliah? Kerja. Oh udah kerja. Kerjanya apa? Tani sama supir. Oh, tani sama sopir. Taninya tani apa Mas? Tebu, padi, Kentang, kubis. kentang, gobis. Saya gelem nang sawah namanya di sini. Nggih. Alumni khatam Mas. Sopir kalau ngirim kentang kubis kemana? Oh daerah sini penghasil kentang kubis itu ya? Oh ya wes berarti aku iki kok mulai oleh kentang iki. Kok dengar Mas kalau di sini ada pengajian Mas? Nggih, alumni. Oh alumni. Nggih. Dulu di sini MTS apa MA? MA. Oh MA-nya di sini. Nggih. MTS-nya? SMP dulu. Oh SMP terus MA-nya di sini. Nggih. Alumni khatam Mas. Tapi hanya sekolah aja apa pondok di sini dulu? Mondok. Alhamdulillah. Loh arek pondok ono sing dadi sopir. Siap gak isi mikir kentang mikir kubis gak isi. Arek pondok ini di tepuk tangan untuk Mas Daniel. Loh, ini kalau arek pondok coba lulusan akpol kalau jadi kentang. Tapi lo belum lulusan akademi kedokteran, fakultas kedokteran. Coba kok kalau jadi kubis. Tapi lo belum. Ya Mas Daniel, belum. Udah nikah Mas? Belum. Belum. Udah punya pacar? Belum. Udah karena sampai alumni sini. Coba kesannya selama mondok di Umul Qura ini seperti apa? Kesannya? Asik ya. Belajarnya yang asik. Hah? Belajarnya yang asik. Belajarnya yang asik. Asiknya belajar itu seperti apa? Sedikit aja gambarkan. Biar orang-orang itu semangat mondoknya anak ke sini. Ayo. Belajar semampunya, tidak terlalu ditekan. Tapi masuk semua ilmunya. Belajar semampunya nggak perlu ditekan, tapi masuk semua ilmunya. Bener ya? Saya ngangel itu masuk kayak itu sih ngangel. Ngangel itu masuk kayak itu. Lo bener. Saya itu ada, ya itu kan ada cerita ya. Orang Madura itu, anak yang muakeh. Ditanya, Bapak, kok anaknya banyak Bapak? Iya tak banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Bapak anaknya kok banyak? Apa Bapak nggak masuk KB?
Ya justru karena masuk kapi jadi anak. Kalau tak masuk kapi tidak jadi anak. Masuk cuma seperempat tak jadi anak. Jadi anak ya karena masuk kapi. Ngono ya keplok. Ini ilmunya meskipun tidak ditekan tapi masuk kapi. Makanya dadi karena masuk kapi. Alhamdulillah. Guru favorit waktu mondok di sini siapa? Pak Muhasan. Ngajar apa itu? Ngajar apa beliau? Pak Muhasan ngajar apa waktu itu? Ngajar Alfia. Alfia. Nggih. Berarti Mas Daniel khatam Alfia. Belum. Belum. Sampai bab apa Mas Daniel ngajinya Alfia? Lupa. Lupa. Ya wes. Nah, wes, Masya Allah. Coba sekarang baca Nadhum Alfiyahnya. Masih ingat gak? Yang paling ingat bab apa? Yang paling ingat? Awal. Awal 10 Nadhum masih ingat? Insyaallah. Coba kayak apa ya? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki abdaur Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Wabillahi daimil ihsani. Ya Mas pokoknya yo sambil dilalar Mas, diinget-inget. Nggih. Itu kenapa kok pakai kalung barang itu? Kalung apa itu jimat? Mboten Terus kalung apa itu? kalung biasa. Sama kok ngacung pertama. Pengen dapat sarung. Mboten sering lihat ceramahnya di TikTok. Oh, sering lihat ceramahnya di TikTok. Kesannya apa? Nggih. Kesannya? Ya lucu. Rumah sana ponakane aku. Lucu terus apa lagi? Seru. Seru. Loh, lucu tapi berilmu. Nek sekedar Nggih. lucu-lucuan gawe apa? Lucunya masuk kabin tadi. Bukan hanya lucu tapi kita masuk. Udah jadi kalau tak masuk. Lucu tapi masuk kabin. Ini sing ngangel ditiru wong-wong. Kadang niru lucu netok tapi tak masuk. Berarti enggak pengen sarung ya? Pengen. Ya udah enggak apa-apa. Sholawatan aja jadi sholawatan. Apa milih mana? Adzan, sholawatan, qori. Adzan. Adzan, ayo. Adzan. Ayo. Loh ini mumpung ada banyak santri-santri putri ini loh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar. Saya bacani iku kok ngagani masjid. Ada orang mes. Adzan sing Allahu akbar Allahu akbar. Ya udah. Nah, kiainya sini namanya siapa? Gus Maimun. Gus Maimun. Orangnya mana? Ini depan. Ya udah, kamu sudah gak menangi Kiai Sepuh? Mboten. Terus Gus Maimun ini ya? Nggih. Nah, ya udah, doakan Gus Maimun. Nggih. Kok nggih saya ini doakno. Semoga Gus Maimun Semoga Gus Maimun lebih sukses ke depannya. Amin. Amin. Sehat. Nggih. Rezeki rezeki lancar. Panjang umur. Nggih. Sudah. Udah, terus sarung. Nah, ini sarungnya kayak tak pakai model ini. Jadi mangga yang tradisi. Tapi kata-kata Nggih. dulu. Terima kasih. Iya sama-sama, tapi kata-kata kayak di TikTok itu sarung mangga
Sarung mangga, sarungnya anak muda. Nggak pakai sarung mangga, kelihatan mangganya. Bayang kalau kelihatan mangganya, sak pelok-peloknya. Ya udah, matur suwun Mas. Nggih. Matur nuwun. Sarungnya anak muda. Saya tak sama nih dulu. Biasanya kalau nyupir sehari dikasih upah berapa? 100. 100. 200 nggak apa-apa. Katanya 100, 200 nggak apa-apa. Ya udah, nih 200. Matur nuwun. Nggih. Sarung mangga, sarungnya anak muda. Gak pakai sarung, kelihatan mangganya. Daniel. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Daniel, keren. Ya udah. Yang cewek ada nggak yang cewek? Ayo nggak apa-apa, yang cewek mana? Ayo sini, kayak itu. Ayo nggak apa-apa dok. Nah, mic-nya kasihkan sana. Nggak usah, nggak usah ke sini juga nggak apa-apa. Dari situ, geser ke sini. Di sebelah pagar sini loh dok. Nah, sebelah pagar sini, oke. Ya, di situ nggak apa-apa. Nah, agak ke sini. Aku kan nggak bisa melihat wajahmu. Dari wajah mepet-mepet. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Luluul Mukarromah, biasa dipanggil Lulu. Biasa dipanggil Lulu. Mbak Lulu asal dari mana? Kedung Rejo, Kedung Rejo, itu kecamatan mana? Bantaran. Enggi. Oh. Bon senawat tahun kan cukup dengan ketok. Umur 12 tahun. Mulai umur 12 tahun, sekarang umurnya udah 62. Mulai umur 12 tahun, berarti lulus SD. Enggih. Lulus SD langsung mondok sini. Sekarang masih sekolah atau udah lulus? Udah kuliah. Udah kuliah sekarang. Enggih. Kuliahnya di mana? Di Institut Ahmad Dahlan Kedupo. Di Institut Ahmad Dahlan, tapi masih tetap di pondok. Boten dari rumah. Oh, dari rumah. Berarti alumni sini juga? Enggih. Alhamdulillah. Dulu berapa tahun mondok di sini? 5 tahun. 5 tahun? Kok aneh 5 tahun? Berarti mondoknya mulai kelas berapa? Kelas baru lulus SD. Lulus SD, Langsung mondok. mondok, lulus sanawiyah, tapi aliyahnya nggak lulus di sini. Lulus tapi kelas 2 SMK-nya dari rumah. Oh, kelas 2 SMK-nya udah dari rumah. Nggih. Nah, sekarang kuliah semester berapa? Semester 2. Semester 2. Ambil prodi Pendidikan Agama Islam. pendidikan agama Islam. Jika pakai calon jodoh ini Daniel lagi. PAI itu prodinya, kan nggak ngerti prodi itu jurusan bu, jurusan Banyuwangi, jurusan Jember. Insya Allah 5 tahun. Kesannya Mbak Lulu mondok di Ummul Qura ini kesannya kayak apa? Kesannya mondok di sini banyak ilmu yang saya dapat, terus juga banyak mengenal teman dari berbagai desa. Udah itu aja Gus. Ya. Aku sampai bingung kenapa nyopong dulu. Berarti dulu nggak sampai kata alfiah ya di sininya. Boten. Imriti.
Nggak sampai hatam juga. Khatam juga. Lah khatamnya apa lho? Ya udah. Sekarang dulu mau selawatan ya? Apa nyanyi? Ternyata lulusan pondok juga bisa jadi penyanyi kok. Boten suaranya saya agak enak. Enak kok. Coba nggak mau stay to. Coba. Lah dulu ngacung tadi angkat tangan tadi mau apa? Ya dulu. Enggak, pengen ngacung aja. Mau Gimana? pengen ngacung aja. Tegur aja. Duh, aku ditegur sama dulu. Ya udah. Tak kasih hadiah salam. Nyanyi apa selawatan dulu enggak apa-apa. Ayo. Biasanya kalau mau sholat jamaah itu kan ada zikir-zikir yang dibaca di pondok sini. Ada selawatannya juga. Enggak pakai kayak gitu. Ada. Coba kayak apa? Seingatnya dulu, yang dulu ingat. Coba. Ayo coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tangan udah. Pokoknya alumni itu jangan sampai lupa dengan alma maternya. Kalau ada acara-acara kayak gini datang, ini keren. Kayak tadi itu, ini mestinya dia wayahe stok kentang yang Bali. Dan itu tapi karena di sini di pondoknya ini ada acara ya, stok kentangnya. Pengen berokah. Tuh. Pengen oleh berokah di pondok. Tuh ini santri yang keren, alumni ini keren. Jadi kalau pondoknya ada kegiatan datang ini. Dan saya sebenarnya masih pengen agak lama, tapi lihat Pak Camat sama Pak Dan Ramil. Terus gak kuat silo sama sikile sembong ujung. Terus bolak-balik pindah bisa. Ya udah dulu minta sarung dah. Nggih. Ya kasih sarung. Nah. Ini pakai sendiri boleh, kasihkan ayamnya boleh, disimpan untuk calon suaminya boleh. Ya, yang mahal itu yang ngasih dulu dari siapanya. Insya Allah itu nanti sampai kapan pun nggak bakal lupa kayak gading itu, nggak bakal lupa. Aku pernah dikasih sarung sama Abah Arja. Kata-kata lu, saya belum ada gading itu. Kalau nggak usah kata-kata ya nggak ada samu. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Udah dah. Sarungnya dipakai mangganya. Dirujak. Kemarin aku nih Kalimantan ya ada kepala desa, tak kasih sarung mangga. Sarungnya dibuka, nambah keluarga. Aku mikir, kok sarungnya dibuka nambah keluarga? Oh iya. Yaudah ini kasihkan dulu, mana nih? Sudah, aku semua pengumuman ini. Ini Pak Camat yang menang ayo. 150 aja dulu. Rumahnya deket kok, Daniel tapi kan jauh. 150 kasihkan dulu. Dah wes, iki tuku bensin. Yes. Atur suwun semuanya. Ini udah hampir jam 1. Ini rekor lho iki pengajian tekan jam sakmene iki lho.
Yang sangingane ini untuk menebus kesalahan Sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'ani wal amala bih warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah buq'atan nafi'atan barakatan istiqamatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ummul qura ma'muran bi'ibadika salihin wa ma'muran bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muran bi'ibadika al-mukhlisin ma'muran bi'ibadika al-muttaqin. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal zuhdi was sabri wal wara' wal ikhlas wal istiqamah wal khairi was salah fid darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasyirki wal fasadi wasyarri wadhair. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa sajabtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wad dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitah wa yasartaha. Yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulli. La ilaha Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Ulama anal ajilla wa masyayikhana al a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh, bil khusus pengasuh pondok pesantren Ummul Qura bersama keluarga dalam, kepengasuhan pesantren, seluruh pengurusnya, ustadz-ustadzahnya, semuanya yang dimuliakan, yang kita takzimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu wali santri, kemudian adik-adik santri putra dan santri putri pondok pesantren Ummul Qura, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Haflatul Ikhtibar ke-40 Pondok Pesantren Ummul Qura, mulai tingkat MI, MTS, MA, Madrasah Diniyah, semuanya mudah-mudahan maslahah, manfaah dan barokah. Pesan saya, jangan pernah menganggap kalau putra-putrinya yang dihaflai ini sudah khatam ngajinya, sudah khatam belajarnya, tapi anggaplah baru khatam pada jenjang masing-masing tingkatan. Jangan dianggap sudah khatam, tapi anggaplah baru khatam. Soalnya sudah karo baru itu gak podo. Sudah itu wes, lek baru itu lagek. Kalau sudah khatam itu kesannya ndak butuh tambahan lagi, karena sudah, anakku sudah khatam, gak perlu tambah maneh, wis cukup. Tapi kalau anakku baru khatam, masih perlu tambah-tambah dan terus tambah. Padha karo ngene, sampeyan duwe dhuwit sudah 5 juta, karo sampeyan duwe dhuwit baru 5 miliar. Seneng di baru. Kalau sudah 5 juta itu kesannya wis wakeh, wis gak butuh tambah maneh. Tapi lek baru 5 miliar ada harapan untuk tambah dan terus tambah. Bapak Ibu wali santri, berat ringannya
mendidik anak, membiayai anak itu juga tergantung anggapan sampean. Sampean punya anak sudah 2, berat. Anakku sudah 2, sudah menghabiskan duit banyak, sudah megelne utek, sudah capek, berat. Beda dengan anakku baru 14, enteng, tambah 2 lusin lagi masih sanggup. Ndak salah Bapak Ibu panjenengan mondokne anak di pesantren Ummul Qura ini. Saya hanya akan bercerita seputar pondok pesantren karena ini ngajinya di pondok. Kalau dirunut sejarah, mulai zaman Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diutus ke kaum Ad. Kalau dalam Quran disebutkan wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad ini nakal-nakal. Ringkes cerita, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan ini gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diutus ke kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Sholihah. Sama, kaum Samud ini nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal, Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah ngutus nabi lagi, la minal kiduli wala minal lori, bal minat tengai, tidak dari selatan, tidak dari utara, tapi dari Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling cerdas otaknya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi itu adalah Ibrahim alaihi salam. Dan nabi-nabi sesudah Ibrahim itu semua adalah zuriyah, keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mulai ini ada keberhasilan sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus nabi rasul kecuali berwajah ganteng-ganteng. Nah, kalau sekarang al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, kiai itu marisi nabi, titenono. Kiai ku rata-rata ganteng. Meskipun aslinya gak ganteng, tapi lek wis dadi kiai ada auranya tersendiri. Wis lah, sawangan raiku, sawangan. Insya Allah belenek kok sampean. Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang namanya Siti Hajar. Anak itu adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkah. Punya anak lagi dari istri Siti Saroh, nama anaknya Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Makanya sejarah Isra-nya Rasulullah itu napak tilas, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pusakanya Nabi Ismail, Masjidil Aqsa pusakanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah, itu rata-rata keturunan dari garis Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang menurunkan Bani Israel. Ini bangsane wong pinter. Bani Israel itu mulai biyen terkenal pinter-pinter, tapi serakah. Sampai saiki Israel itu serakah. Bukan hanya soal ekonomi, nabi pun mau dikuasai. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, direbut supaya jadi Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, itu nabinya bangsa Eropa, diutus di Yordania. Akhirnya diambil cucu menantu oleh Nabi Yusuf, dinikahkan dengan Siti Rohmah, cucunya Nabi Yusuf.
Kemudian Nabi Ayub diboyong ke Bani Israel. Jadilah kelompok lingkungan Bani Israel, bangsa Eropa kelangan Nabi. Tapi lumayan, meskipun kelangan Nabi, sudah pernah punya Nabi. Daripada Indonesia, setiap ada Nabi pasti palsu. Sekarang aku Nabi, 2 hari lagi tangkep polisi. Itulah nasibnya nabi-nabi di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian Nabi Ishak ini punya anak Nabi Yakub punya anak ada yang namanya Ish. Dari Ish ini yang melahirkan bangsa Amerika, Eropa. Itu rata-rata keturunan dari Ish. Wong Prancis, wong Inggris, wong Belanda, wong Jerman. Itu kalau diurut ke atas nasabnya jelas. Dari Ish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Gitu. Saya nggak patek jelas nasabnya iki wong kene. Ya mungkin nek diurut mendur iso tekan Raja Fir'aun. Iso-iso tekan Bathara Kala. Israel ini bangsane wong pinter. Udah, sekarang Nabi Ismail punya pusaka Masjidil Haram. Nabi Ishak pusakanya Masjidil Aqsa. Turun terus ke bawah sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau hijrah ke Madinah sampai perbatasan, Rasulullah bangun masjid namanya Masjid Quba. Ini masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba juga menjadi masjid yang dijadikan Nabi sebagai rutinan tiap malam minggu. Jadi Kanjeng Nabi itu ya rutinan malam mingguan di Masjid Quba. Setiap Sabtu sore berangkat dari rumah ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Dulu belum ada kendaraan bermotor, ya naik kuda, naik onta, naik bigol. Nah sekarang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Nanti kalau sampean pergi umroh, amin. Nah, sing gak amin koyoke gak iso mrono. Pasti akan diajak ziarah ke Masjid Quba itu, karena itu termasuk tempat bersejarah. Tanyakan ke jamaah yang sudah pernah haji, pernah umroh, pasti ke Masjid Quba itu. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Sholat 4 rakaat di Masjid Quba, ya sama dengan umroh 2 kali. Terus Kanjeng Nabi sampai tujuan Madinah, bangun masjid lagi. Sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah. Ini nanti ada sejarahnya dengan pondok pesantren. Orang kalau ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Tanganku nyudeng nanti mbok amini. Rono kok amin. Sing teliti to mau amin. Kalau ke Masjid Nabawi, itu yang menjadi target utama pasti Raudhah. Sampai pengen ke Raudhah itu sekarang antri, harus punya tasreh. Kalau nggak ada tasreh, surat izin, nggak bisa masuk ke Raudhah. Kenapa? Yang menjadi tujuan utama ke Raudhah, karena memang itu tempat istimewa. Setelah menentukan tempat yang namanya Raudhah, ma baina baiti wa mimbari, kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Loh, kenapa yang disebut taman surga hanya tempat itu? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Sisan kabeh po. Bangunan masjid itu kabeh diarani taman surga. Enggak. Hanya tempat yang ukurannya kurang lebih 26 kali 12 meter panjang lebarnya. Kenapa itu saja yang disebut taman surga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya, mengajar santri-santrinya. Ya di tempat itu. Maka tempat itu disebut taman surga. Sehingga semua tempat
di dunia ini yang di situ dibangun pondok pesantren, insya Allah kelak akan diangkat Allah menjadi bagian dari taman surga, termasuk pondok pesantren Ummul Qura. Siapa yang menjadi penghuni taman surga itu? Ya pengasuhnya, pemimpin-pemimpin pesantrennya, ustadz-ustadzahnya, pengurus-pengurusnya, santri-santrinya semuanya, termasuk wali santrine. Amin Allahumma amin. Nek sahriyae gak nunggak, sing guyu bantere ketoke sing ditunggakan 4 wulan. Ada loh, udah haflah loh, masih nunggak sahriyah 4 bulan. Ada ini orangnya agak gemuk, duduknya sembujung orangnya, langsung silo saiki. Dan semua orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren mlebu swarga. Amin Allahumma. Termasuk Pak Camate mlebu swarga. Kok sampean ora amin perkara ngingeti wong iki kok. Sampun Mas, mangke kula buka piyambak. Matur suwun. Sampun nggih. Pokoknya siapapun yang ikut berpartisipasi, berkontribusi di perjuangan pondok pesantren katut mlebu swarga. Kurang banter. Sak kapolseke mlebu swarga. Nek nyumbang. Sak ndan ramile mlebu swarga. Nek nyumbang. Sak camate mlebu swarga. Nek nyumbang. Nek gak nyumbang yo gak katut. Lho Kanjeng Nabi dawuh man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Siapa yang pernah memandang aku masuk surga. Siapa yang pernah memandang orang yang pernah memandang aku dalam keadaan iman masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah memandang orang yang orang itu pernah memandang aku terus masuk surga. Siapa yang pernah ngaji bareng aku kata Rasulullah masuk surga. Siapa yang pernah ngaji bareng orang yang pernah ngaji bersamaku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Sambung. Lah kiai pondok niku kan ngaji karo kiyaine. Lah kiyaine kan ngaji karo kiyaine. Kiyaine mau ngaji karo kiyaine. Lah kiyaine ngaji karo kiyaine. Lah kiyaine ngaji karo kiyaine. Lah terus kiyaine ngaji karo kiyaine. Dukure kiyaine ngaji karo kiyaine. Terus dukure meneh kiyaine ngaji karo kiyaine. Munggah ngaji tekan Kanjeng. Nah, makanya santri itu jangan diremehkan meskipun ilmunya sedikit. Soalnya ilmune santri ku ilmune Kanjeng Nabi hakikate. Walaupun ketoke santri sing lanang klumbruk, kayak sarunge ngepir ndul. Nek turung geletak melungker, tarik mendhuwur sirai ketutupan, sikil kademen. Geret mengisor sikil ketutupan sirah kademen, campur gudiken kukur-kukur. Tapi barokah luar biasa. Ten pondok niku ngapunten. Ya walaupun rada nakal-nakal sithik. Pokoke gak nemen-nemen. Lho, ana santri diulang ngaji karo kiai ini. Pas nerangno tahrimul ghosab. Keharamane gosop. Gosop iku nganggo barange wong gak pamit, gak izin. Memakai barang orang lain tanpa izin itu namanya gosop. Ngono lho. Diterangno mbek kiyaine, al-ghasabu minal kabairi. Utawi gosop iku setengah saking pira-pira jumlahe dosa gede. Dadi santri-santri ya gosop nganggo barange wong gak kondo, make barang orang lain tanpa izin itu termasuk dosa besar. Nggih, santrine ngono. Begitu kiyaine turun habis ngajar, goleki sandale ilang. Ya dijukuk karo santri sing mantuk-mantuke paling nemen. Lu gitu Bu, santri yang gasap sandalnya kiai begitu pulang punya pabrik sandal. Ini kan ada cerita ya. Ini santri kene pengen duwe pabrik sandalnya kiaimu entek ya. Niku pondok pesantren, masya Allah luar biasa. Soal doa yo mandine masya Allah. Ini kan ada cerita ya. Ada santri Madura mondok di pesantren Jawa. Dia nggak bisa bahasa Jawa,
nggak ngerti bahasa Jawa, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Lah santri Madura ini punya hobi unik. Dia punya hobi ngerawat ayam jago ini. Hobinya ngingu pitik, memelihara ayam. Itu kalau dia nggak dikasih izin memelihara ayam, nggak mau mondok. Saya mau mondok ngaji di sini asal boleh memelihara pitik saya. Kalau nggak boleh memelihara pitik, nggak mau mondok saya. Akhirnya sama kiai dikhususkan, ya udah khusus santri Madura ini biar dia memelihara ayam. Wong memang hobinya. Nah, dia memelihara ayam, semangat ngaji, sholat jamaah. Satu ketika ayamnya sakit, gering, ngelentruk. Gitu. Wes santri ini nggak mau jamaah, nggak mau ngaji. Ditegur sama kepala pondoknya. Kamu kok nggak mau jamaah, nggak mau ngaji? Orang pitik saya sakit. Ya nanti kalau pitik saya sudah sehat, saya ngaji lagi, saya jamaah. Akhirnya ketemu sama kiainya. Pak Kiai, saya minta doa Pak Kiai. Ini pitik saya sakit. Saya males jamaah ngaji kalau pitik saya tidak sehat-sehat. Nanti kalau pitik saya sudah sehat, saya ngaji. Akhirnya sama Kiai dikasih doa pakai bahasa Jawa. Dah gampang. Pegang itu kepala pitikmu yang sakit itu. Sambil baca ini. Pitik. Nek urip nang waraso, nek mati ndang mateo. Saking mantepe ini santri Madura sama doa itu, kan dia nggak ngerti bahasa Jawa. Langsung dia ke kandang. Pitik sing ngelentruk, ngenderek, pegang kepalanya, cek. Pitik. Nek urip ndang waraso, nek mati ndang mateo. Kuasane Allah. Pitik habis dibacakan doa itu saking mantepe, langsung jenggereng keluruk mabur pitik, sehat seketika. Lah pitik sehat, kiai ini sing ngekei donga gering. Akhirnya kan kiainya nggak bisa ngimami sholat jamaah, nggak bisa ngajar ngaji. Begitu santri anak Madura tadi mau ngaji dia, kok Pak Kiai nggak ngimami sholat jamaah, nggak ngajar ngaji? Pak Kiai sakit. Aduh, saya belum terima kasih sama Pak Kiai. PT saya yang sakit jadi sembuh, saya belum terima kasih. Pak Kiainya sakit. Akhirnya dia sowan ke kiainya, mau mengucapkan terima kasih. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Setelah saya baca doa dari Pak Kiai, PT saya yang sakit langsung sembuh Pak Kiai. Kata kiainya, iya. PT-mu sembuh, sekarang aku yang sakit, tolong doakan ya biar aku sembuh. Ya kan pantas tuh kiai sakit minta doa santrinya. Langsung dia berdiri. Begitu kiainya bilang tolong doakan aku biar cepat sembuh, langsung berdiri, sirai kiai ini dicekel. Cek ngetik petik. Lek urip ndang waraso, nek mati ndang mateo. Wah kiai ini ketawa kepingkel-pingkel, wah keringet drodosan metu kabeh, waras kiai ini. Loh, barokah mondok. Dah tak lanjutkan ceritanya. Rasulullah ngajar santri-santrinya di raudhah pondok pesantrennya Rasulullah. Loh, santrinya Rasulullah itu banyak dari berbagai wilayah. Sahabat Rasulullah itu ada yang sahabat muhajirin, asli penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, disebut sahabat muhajirin. Ada sahabat yang asli penduduk Madinah, disebut sahabat Ansor. Dan ada sahabat yang bukan kelompok muhajirin, bukan kelompok Ansor, bukan asli Mekah, bukan asli Madinah, tapi dari wilayah-wilayah lain. Itu tinggalnya di emper-emper masjid, di teras-terasnya masjid, dinamakan Ashabus Suffah, penghuni teras, penghuni emperan masjid. Kepalanya bernama Abdurrahman bin Sakhr, yang dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Itu kepala pondok pesantren Kanjeng Nabi.
Loh, santri ini Kanjeng Nabi itu banyak yang dari jauh-jauh. Ada santri itu dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Itu dari Romawi, Jerman, mondok ke Madinah, mondok ke Kanjeng Nabi. Ada yang dari Persia, Persia itu sekarang Iran, namanya Salman Al-Farisi, mondok. Bahkan ada dari Afrika, Bilal bin Robah. Makanya pondok disebut pondok serius. Itu kalau santrinya dari banyak wilayah. Coba perhatikan pondok-pondok tua, pondok-pondok sepuh, itu santrinya jauh-jauh. Coba perhatikan, itu pondok serius. Lah kalau santrinya masih ngutek 1 RT 2 RT itu ya agak-agak pondok gitu. Belum pondok beneran. Loh, kiai serius itu mesti santrinya dari jauh-jauh. Coba perhatikan pondok-pondok sepuh, pondok-pondok tua. Santrinya dari jauh-jauh. Lah nek santrine masih 1 RT, ojo ngaku pondok sik, ojo ngaku kiai sik, rodok kiai. Nu kadang santrine sak RT nu mlakune ndegek-ndegek. Salaman iki lho gak dicium tangane iso marah-marah. Kamu udah tahu saya kiai. Kiai tingkat RT kemenye. Loh iya memang begitu. Nah, Rasulullah ngajar sahabat-sahabatnya itu bersama istri yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Nabi menyatakan inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai itu Aisyah. Laki-laki yang paling aku cintai itu bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai di antara istri-istrinya Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah? Apakah karena kecantikan Sayyidah Aisyah? Bukan karena kecantikannya. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik, luar biasa, cantik. Cara kene kaya endi ya? Coba. Izin ya, tak nyari aku, izin. Izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Kesempatanku ya nek ngene iki tok. Ya, siapa tahu di sini ada Aisyah itu seperti mana ya. Nah, kayak ireng yo ngacung. Bentar, enggak ngono, Sayyidah Aisyah gak ireng ngono. Nah, kayak kelemon kayak. Gak sebelah sini enggak ada. Coba yang sebelah sini ya, mana ya? Gak usah ngacung, gak nyadar. Masa Aisyah ngono. Duweh-duweh ngantuk ngaku Aisyah. Gini. Wah, ini cantik-cantik semua yang sebelah sini. Tapi maaf, nggak ada yang selevel Sayyidah Aisyah. Bukan berarti sampean nggak cantik, tapi kalau sampean dibanding sama Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level kamu. Cantik banget emang. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu ikut mengajar bersama dengan Rasulullah. Maka dari semua istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah. Gitu masalahnya. Kalau cantik ya semuanya cantik. Ummul Mukminin, garwa-garwanipun Kanjeng Nabi. Terus Rasulullah ngajar sahabat. Udah, sahabat punya santri lagi namanya tabi'in. Tabi'in punya santri namanya tabi'it tabi'in. Kan ini sama lek tahlilan, lek tawasul kayak kan. Wassahabati wat tabi'in, wa tabi'it tabi'in. Ngono nggih. Allah zaman gak ngerti ya wis jawab nggih no lho, urusane cek cepet kok. Nggih? Nah, nek ngono kan ketara oonmu. Nih, Rasulullah mengajar sahabat. Sahabat mengajar tabi'in. Sampai kalangan tabi'in ini dinyatakan farubba muballighin au'a min sami'in. Wakeh wong sing dikandani ternyata lebih bisa menampung ilmu daripada wong sing krungu langsung. Banyak orang yang dibilangi itu lebih bisa menampung ilmu daripada orang yang mendengar langsung. Yang mendengar langsung dari Rasulullah adalah sahabat. Tabi'in tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi lebih bisa menampung ilmu. Ini kalau kalangan santri meneliti, disiplin keilmuan itu rata-rata lahirnya pada masa tabi'in. Nahwu, sorob, tafsir, qawaid itu adanya pada masa tabi'in. Sahabat mosok kenal ilmu nahwu. Sampeyan tahu krungu sahabat nyeritakno hal, maf'ul mutlak, fi'il madhi, fi'il mudhari? Ndak ada.
Ya Allah, kok koyo gak paham ngono tak ceritani ngene. Ya sampean gaya-gaya manggut-manggut ngono lho, Pak. Iki soalnya ning pondok pesantren, bahasane ya kudu ngene. Ngaji itu harus disesuaikan di mana ngajinya. Ceramah sing larang iki modele ngene iki. Lho ya lihat-lihat to, mosok ngaji ning pondok kok nerangno ngantenan, sunatan, ketara penceramah kurang materi. Ya harus disesuaikan gitu loh. Wes. Banyak tabiin yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi ternyata lebih bisa menampung ilmu dibanding sahabat yang langsung mendengar dari Rasulullah. Sehingga kiai dikatakan sukses itu kalau punya santri yang reputasinya melebihi kiainya. Guru dikatakan berhasil kalau punya murid yang prestasinya lebih hebat daripada gurunya. Orang tua disebut sukses kalau punya anak yang lebih hebat kapasitas dan prestasinya daripada orang tuanya. Dan kiai akan merasa bahagia sekaligus bangga jika punya santri, murid, anak didik yang keilmuannya melebihi dirinya. Pasti bangga. Gak ono kiai wedi disaingi santrine iku gak ono. Kapan ono kiai kok wedi kesaingan ambek santrine, kowe gak patek kiai. Ojo sampai kiaiku luwih alim teko aku, lak kalah saing aku. Duduk kiai. Lek kiai temen punya murid, punya santri kok alim bahkan bisa melebihi dirinya. Alhamdulillah, bangga ikut mengantarkan keilmuan santrinya. Iki paham tagak gitu omongin ini. Nah, iki ya penyakit kiai-kiai di kampung-kampung itu biasanya. Ini penyakitnya kiai-kiai di kampung-kampung. Kalau ada generasi muda yang alim yang mau muncul, ndak diberi kesempatan, takut tergeser kedudukannya dia. Bahaya ini nanti anak ini kalau diberi kesempatan khutbah, aku gak duwe kesempatan nyekel teken aku. Akhirnya kok sing dikokon apa-apa anak iki aku lah gak kanggo aku. Iki penyakitnya kiai no kampung-kampung no desa-desa sampai wis tuwa, sik khutbah ngadege wis gak jejeg. Terutama di kalangan NU. Mulane wong NU nek khutbah nggawa teken. Soalnya sing khutbah wis tuwek, kuwatir ambruk. Ya bukan karena itu. Ya, sunnahnya pakai tongkat, aslinya ngono. Cuma harusnya ada kaderisasi dan regenerasi dong. Kalau sudah sepuh, ya ini suatu saat nanti kalau sudah meninggal, generasi mudanya estafet sudah ada yang melanjutkan. Harusnya bangga kalau di masyarakat situ ada pemuda yang punya potensi, punya bakat. Wah, alhamdulillah, nanti kalau aku sudah meninggal, dia yang akan melanjutkan ke kepemimpinan di sini. Ngono mestine, wedi digeser. Ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi orangnya nggak datang. Ini kelemahannya di situ. Dan itu nggak harus anaknya, nggak harus anak kandungnya si kiai itu. Bisa orang lain, anaknya orang lain kalau punya bakat, punya potensi, oke. Harus, nah, umumnya kan enggak. Harus pewaris, harus anak kandungnya. Ya kalau anak kandungnya mampu. Lah ini anak kandungnya merek L2, lolak longak lepa-lepo. Lo mau jadi apa nasibnya agama? Gitu loh. Makanya Rasulullah diwafatkan di usia yang masih standar dan ideal untuk menjadi pemimpin, 63 tahun. Agar estafet kepemimpinan berikutnya jalan. Dan yang meneruskan bukan putrane Rasulullah kok. Paham? Paham? Wes, paham karepmu, gak paham ya muga-muga paham. Wes, ojo rewel, saiki hitungannya per menit. Lah, orang tua dikatakan sukses itu kalau punya anak lebih hebat daripada orang tuanya. Saya yakin, maaf, orang tuanya Pak Camat, orang tuanya Pak Dan Ramil, orang tuanya Pak Kapolsek, beliau orang hebat. Buktinya punya anak jadi camat, punya anak jadi Dan Ramil, punya anak jadi Kapolsek. Padahal mungkin maaf orang tua beliau tani, izin Pak Kapolsek, bapaknya izin. Profesinya bapaknya mungkin petani, Pak Dan Ramil barang, mungkin Pak Camat juga. Tapi anaknya lebih hebat, bisa jadi camat, Dan Ramil, Kapolsek, gitu. Bapaknya beliau yang hebat, bukan beliau. Yang hebat bapaknya. Duh, Pak Camat ini sukses apa enggak?
lihat dulu nanti anaknya Pak Camat. Lah kalau anaknya Pak Camat bisa jadi sekda, apalagi bisa jadi bupati, sukses Pak Camat. Lah bapaknya camat, anaknya ketua RT. Gagal sebagai orang tua, gak terima, silahkan turun. Loh iya. Demikian pula Pandan Ramil. Pandan Ramil ayahnya saya yakin sukses beliau. Beliau sukses, bisa mendidik, mengantarkan anaknya jadi kapten. Nah sekarang Pandan Ramil ini sukses apa enggak? Ya tergantung. Kalau anaknya nanti jadi kolonel minimal, ya, jadi letkol, sukses. Apalagi putrane ku bintang, jadi pangdam misalnya, sukses Pandan Ramil. Lah ini anaknya itu mau jadi hansip misalnya, gagal dan Ramil, gitu loh. Loh, sama. Loh, bapak saya sukses, punya anak segini. Loh, hebat. Loh iya, bapak saya hebat punya anak gini. Saya tunggu dulu anak saya nanti seperti apa. Loh, kok anakku guru TPQ mean misalnya. Apa mana anakku udah dibelanti wedus misalnya. Loh, berarti aku gagal aku. Gitu loh. Mbok paham mbok enggak? Loh, semua orang tua cita-citanya begitu kok. Bapak TNI AD, Tani Angkatan Doran. Anak TNI Angkatan Darat. Gitu orang tua sukses itu. Loh. Makanya sampean yang ndak hafal Quran, anak sampean kok hafal Quran, sukses sampean sebagai orang tua. Dan anak-anakmu itu yang kelak akan mempersembahkan mahkota surga kepada sampean sebagai orang tuanya. Keplok apa wong anakmu kaya ngono modele kok keplok. Anakmu gak bapaknya ibunya gak hafal alfiyah, anaknya hafal alfiyah. Ini orang tua sukses. Bapaknya ibunya gak isok maca kitab kuning, anaknya isok maca kitab kuning. Ini orang tua sukses. Oh gak malah anaknya on kabeh ngono. Wes kita terus isok ngamuk aku iki kok. Dah mudun turun terus mudun sampai ke Indonesia. Islam itu datang ke Indonesia sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini maksudnya datangnya Islam secara pergerakan. Kalau secara personal sudah dulu mulai zaman Syekh Subakir dan sebagainya itu sudah. Tapi yang secara pergerakan itu abad ke-14 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi agak telat. Islam masuk Indonesia itu telat dibanding masuknya Islam ke belahan lain di dunia ini. Jadi Islam masuk ke Eropa itu abad ke-6, abad ke-7 udah masuk ke sana. Udah. Spanyol, tahu Spanyol nggih? Ya, kidule Keraksan gitu. Ngidul terus engko tekan Spanyol kok. Kowe nek becak ya 7,5 tahun. Cek rodok pengalaman titik sampeanu. Islam udah masuk Spanyol itu abad ke-6. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Nggih. Pertengahan akhir abad ke-6. Yang membawa Tariq bin Ziyad sehingga banyak ulama-ulama besar lahir dari Spanyol termasuk pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Iku wong Spanyol. Dudu wong Kanigaran. Halo? Iki dirungokno tak gak sih aku ngomong? Lho sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol. Rusia. Itu udah dimasuki Islam awal-awal abad ke-7. Mulane sampean nek maca hadis rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Iku wong Turkistan, wilayah Rusia kono. Rumangsamu Imam Bukhari tanggomu bakul sego goreng iki. Afrika, Mesir dan sekitarnya, akhir abad ke-6 Islam udah nyampe sana. Amr bin As. Irak itu Khalid bin Walid yang merintis akhir abad ke-6. Iran akhir abad ke-6 Islam udah nyampe sana. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah
Jadi santri-santri nek ngaji kitab Fathul Qoribul Mujib iku karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Orang mana? Orang Iran itu. Asfihan. Asfihan itu tempat pengayaan uranium nuklir yang paling ditakuti Amerika. Makanya Amerika ngongkon Israel ambek Iran gencatan senjata. Wedi asline Amerika. Tahu kekuatannya Iran. Loh Iran itu nek jak perang hebat. Mulai dulu sejarahnya Persia itu jago perang. Dadal Israel ambek Amerika lek diterusno. Makanya ngongkon gencatan senjata asline wedi. Aku ngerti asline. Sampaiane dibilangi kok lho ki rudal balistike apa Iran iki urung ditokno kabeh kok apa maneh nuklire. Pengayaan uranium nuklir pusatnya di Asfihan. Makanya satelit pengintai keamanan Amerika Serikat terus dihadapkan ke Asfihan itu. Ahmadinejad waktu saya jadi Perdana Menteri Iran nuding tok. Waktu itu kan presidennya George Bush. George Bush, lihat telunjuk saya menghadap kemana. Yang ditunjuk itu Asfihan. Harga minyak dunia langsung anjlok. Jadi derijine Perdana Menteri, derijine Presiden Iran nyuding harga minyak dunia anjlok. Lek derijimu sing nyuding samber bledek. Ayo coba. Jadi Amerika ini katanya negara superpower, negara adidaya, takut sama nuklir. Kayak kalah karo wong Indonesia. Indonesia gak wedi blas sampai nuklir. Nuklir masuk Indonesia, demplok ambek wong Probolinggo, wong dadi bakso. Bakso nuklir. Wong Probolinggo iki sakti-sakti. Bakso granat. Granat ya dipangan ambek wong Probolinggo. Malah ya Allah, ning Surabaya iki ana rawon setan. Soto gendruwo. Wong Indonesia ki setan dipangan, gendruwo dipangan. Aku iki mau lewat ya ana nasi bebek sambel mercon. Wong kene iki sambele mercon. Sakti-sakti wong Indonesia. Tongseng ya dipangan. Kapal selam dipangan. Lho arek cilik-cilik lho panganane molen. Ayo coba. Wong Indonesia ki sakti-sakti. Amerika bangga apa? Udah bisa sampai ke bulan, paling ning bulan cuma ngencepno gendera masang satelit ngono bangga. Wong Probolinggo ki nek belanjae di matahari kurang panas ya apa ayo. Sakti-sakti wong Indonesia gulone batu ambek pasir. Ayo coba ibu-ibu iki sore-sore mangan jajan kletis-kletis, mangan apa be? Kopeng gajah. Amerika gak kira wani ambek Indonesia. Indonesia ki sakti-sakti kok. Duh, akhir abad ke-6 awal abad ke-7 Islam wis tutuk endi-endi. Lah masuk Indonesia abad 14 telat. Mangkane lek ana acara opo ae lek nduk nggone Indonesia iki ya wajib telat. Berarti ceramah diundang jam 9:30, jam 11 sik tas teko iki cocok iki. Ini bukti bahwa ini Indonesia. Kalau nggak telat bukan Indonesia namanya. Berarti semakin telat semakin Indonesia. Berarti cocok karo fitrah sejarah. Wong sejarah masuknya Islam ke Indonesia telat. Mulane masyarakat kita ini gaya acara opo ae wajib telat. Undangan jam 8 tekoe jam 09.00. Apa maneh wong NU. Basul Masail iki undangane jam 8 isuk, prakteknya mari asar. Berarti semakin telat semakin NU. Nek gak telat gak Indonesia. Mulane aja kaget. Telat itu identik dengan ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, budaya ketinggalan, politik ketinggalan. Telat. Mulane ono lagune itulah Indonesia. Siapa ngomong alasane wong telat, alasane wong telat. Aku minta maaf, aku datang ke sini capek-capek itu demi sayangku ke kamu. Ya tolong jangan gerutu, jangan grundel. Aku telat itu ada alasannya, cuman aku mau ngomong nanti dibilang aku ini pinter gak ya alasan. Maaf, sekali lagi maaf sayang.
Iya, aku ngaku salah, emang aku telat. Tapi aku udah usaha kok. Ini tadi kalau pengen tahu ceritanya, saya tadi jam 19 lebih 10 menit baru landing di Bandara Juanda dari Hong Kong. 3 hari kemarin saya di Hong Kong. Saya 3 hari di Hong Kong, landing tadi, nyampe Juanda Surabaya jam 19 lebih 10 menit. Udah wes gak adus, gak opo, udah dijemput patwal, langsung naik mobil, dah berhenti sebentar di rest area untuk ganti pakaian, wudhu, ganti pakaian, langsung tadi ngisi di apa desanya tadi, Bonsari Timur tadi situ. Nyampe saya langsung ngaji. Kalau nggak percaya boleh ditanya sama patwalnya. Begitu ngaji selesai turun langsung cabut ke sini. Demi Allah aku gak mampir karaoke gak. Langsung ke sini. Begitu nyampe langsung naik panggung. Padahal tahu nggak? Lapar, masya Allah. Ya tak pikir sama panitia itu ya makan dulu apa gimana. Tiba enggak, langsung diseret diunggahno. Lah ini kalau nggak demi cintaku ke kamu, ayo coba. Ngono sik dilokno telat. Tahu kayak gini nggak dateng aku tadi. No. Kok salah terus. Ngono lho, aku kan udah ngaku kalau aku salah. Iya. Aku yang salah sayang, udah. Udah, kamu jangan ungkit-ungkit terus dong. Siapa ngomong cek endele. Lah udah dibawa oleh para wali, para ulama, para kiai bikin pergerakan Islam melalui wadah yang dicontoh Rasulullah. Apa wadahnya? 1 masjid, 2 pondok pesantren. Lah perjuangannya para aulia, para ulama, para kiai dalam memperjuangkan Islam, wadahnya ya 2 itu, masjid dan pondok pesantren. Mesti tenono kuwabeh ngono. Sampai masjid yang pertama kali dibangun di sebuah kota atau kabupaten itu mesti deketnya alun-alun, di belakangnya alun-alun, dan kemudian akhirnya berkembang diberi nama jadi Masjid Agung. Mesti di belakang alun-alun. Kalau nggak di belakang alun-alun nggak mungkin jadi Masjid Agung. Loh, ini strategi. Kenapa kok di belakang alun-alun? Alun-alun itu tempat berkumpulnya komunitas manusia, macem-macem karakternya. Ning alun-alun ya ana wong apik, wong elek, ana sing lungguh, ana sing gendaan, ana sing wis gak karo-karoan. Macem-macem isine. Mulane alun-alun iki asline bahasa Arab al-laun, al-laun. Lah wong Probolinggo kate ngomong al-laun, al-laun, kesuwen, alun-alun. Wis ngono. Al-laun artine macem, al-laun artine macem, dadi alun-alun artine macem. Makane ndok alun-alun iki isine ya macem. Lah iku berusaha untuk dibersihi ndok nggone masjid, sehingga di belakang alun-alun itu masjid. Supaya orang yang kotor-kotor itu bersih, tempat pembersihannya nang masjid itu. Sebagai simbol agama, simbol ulama. Ndak jauh dari masjid pendopo kadipaten, pendopo kabupaten, mesti tempatnya nggak jauh dari masjid. Pendopo kabupaten sebagai simbol pemerintahan, simbol umarok, tempatnya nggak jauh dari masjid. Makanya umarok jangan jauh dari ulama, pejabat jangan sampai jauh dari kiai. Nek jauh bahaya. Duh, enggak ijen. Ini harus sinergi, masjid dengan pendopo kabupaten, ulama dengan umarok, kiai dengan pejabat, harus sinergi. Ngono lho. Sehingga maaf, kalau ada di kecamatan sini kiai yang miskin dari segi ekonomi, yang nanggung dosa paling besar ya Pak Camatnya. Berarti Pak Camat gak memperhatikan kesejahteraan kiai. Lah misalnya Pak Camatnya bantah, kiai ini nggak mau kerja, lah nek kiai pertentangan kerja nyari duit, terus yang mulang ngaji sopo, yang membina moral dan akhlak masyarakat siapa? Itu loh.
Sebaliknya, kalau ada pejabat kok zalim, korupsi, yang nanggung dosa pertama ya kiainya. Pak Camat kok nganti korupsi, kiainya sing dosa. Kenapa? Lo kiai kok nggak bisa bimbing camat, nggak bisa didik camat, masa nggak berani negur camat? Ngono. Makanya kalau ada pejabat hadir di majelis pengajian terus diceramai sama kiai, nggak boleh marah, wong kiai menjalankan tugas. Daripada marah ya mending nggak usah datang. Loh, iki kok iso gak masuk piye terus tak pikir kok. Ini harus sinergi gitu. Makanya kula seneng ini di pondok Pak Camate rawuh dan Ramile rawuh, Kapolseke rawuh, seneng aku, komplit gitu loh. Kadang-kadang kan gayanya camat ya habis sambutan, mohon maaf saya masih ada acara di tempat lain, nggak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Asli mek gaya tok iku asline. Gaya koyo wong penting-penting dhewe. Padahal aslinya ya gak ono acara apa-apa, alasane masih ada acara di tempat lain ngono. Biasa. Untung teko iki. Duh, ini camat keren nih, ini seneng aku. Lengkap, tepuk tangan untuk beliau bertiga. Seneng aku ngene iki. Oh, no. Tapi sing luwih apik maneh ya nyumbang. Dadi ini yang untuk masjid, mohon maaf saya nggak bisa menguraikan. Nanti kalau diundang lagi acara Isra Mi'raj. Pondok saja. Wah, iki gak ngerti wong luwe ta wetenge. Pondok. Para wali itu juga bangun pondok, kayak Sunan Ampel bangun pondok di Ampel Denta Surabaya. Ya mirip santrinya Rasulullah. Kalau Rasulullah tadi santrinya lah macam-macam. Loh Sunan Ampel itu santrinya juga macam-macam. Ada putranya sendiri, Maulana Makhdum Ibrahim, akhirnya dadi Sunan Bonang. Ono Sayyid Qasim, akhirnya dadi Sunan Derajat. Sunan Bonang, Sunan Derajat itu putranya Sunan Ampel. Ada santri yang putranya ulama terkenal, Maulana Ishaq. Santri itu bernama Sayyid Ainul Yakin, Raden Paku, yang akhirnya jadi Sunan Giri. Makanya ulama itu rata-rata anaknya dipondokkan, disuruh ngajar kiai lain. Soalnya ngajar sendiri susah, ngajar anaknya dhewe iku. Dokter iku nek lara yo njaluk suntik dokter liyane kok. Sak pinter-pintere wong gak ono sing iso nyebul klilipe dhewe, kejaba wong sing lambene moler dawa. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husain, akhirnya jadi Adipati Terung. Ada putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan, akhirnya jadi Sultan pertama kali di kerajaan Demak Bintoro itu. Itu ada santri yang bekasnya begal, berandalan, Raden Syahid berandal Lokojoyo. Akhirnya dadi Sunan Kalijaga. Nah iki wong berandalan nih lho dicekel kiai, iso dadi wali, julukane Sunan Kalijaga. Lha sing nyekel duduk kiai, ya iso dadi Sunan Jaga Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Tak terusno sithik. Ya. Sek omahmu ndi, engko aku tak nginep nduk kono. Engko tak ceritani sampai subuh sampean. Ono sampai pada zaman penjajahan. Wes, engko sampai tekan zaman merdeka sampai tekan saiki. Wes. Lho sampai masa penjajahan ternyata para kiai pondok pesantren yang berhasil menggelorakan semangat perlawanan melawan penjajah. Kok para kiai? Iya, masyarakat mulai dulu itu percayanya sama kiai. Betul? Ya, mulanya sampai saiki. Calon-calon nih mbok calon dewan, calon kepala daerah, lek kate pilihan mesti demek-demek maromai kiai. Tapi ngono wis dadi kiai ini ditinggal. Nelongso nasib kiai-kiai iki. Loh kenapa? Loh kiai ku pinter menggerakkan umat, menggerakkan masyarakat. Ngono loh. Halo. Kedua, dulu zaman penjajahan sekolah yang ada itu hanya sekolah miliknya penjajah. Yang boleh ikut sekolah anaknya bupati ke atas, hanya anak bangsawan.
minimal anaknya bupati. Anaknya bupati, gubernur ke atas, itu saja yang boleh ikut sekolah di sekolahannya penjajahin. Hanya kelompok ningrat, kelompok bangsawan. Anaknya camat, ora klebu, gak oleh melu sekolah nduk kono, kendekan pangkat. Ya anak dan ramil anaknya Kapolsek urung ono malah dan ramil Kapolsek. Sik izin Pak Camat nggih izin. Saya menceritakan sejarah Pak Camat. Dulu zaman penjajahan itu sekolah yang ada hanya sekolah miliknya penjajah. Yang boleh ikut sekolah hanya anak bangsawan, anak ningrat, minimal anak adipati, cara saiki ya bupati. Ke atas, ke bawah anak wedono, anak camat, gak oleh melu sekolah ning kono. Lah terus pendidikan anak-anak kemana? Ke pondok pesantren.